wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa. Saya akan menjelaskan tentang geopolitik dalam pandangan Islam. Sebelum membahas lebih jauh tentang geopolitik dalam pandangan Islam, kita harus mengetahui apa arti dari geopolitik itu. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan dan pengembangan kehidupan dalam suatu negara. Geopolitik dapat berupa metode analisis kebijakan dalam negeri maupun analisis kebijakan luar negeri. Geopolitik dimaksudkan untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan tentang kebijakan politik internasional baik dalam negeri maupun luar negeri dalam variabel geografis. Wilayah kajian geopolitik meliputi lokasi, luas, dan sumber daya, baik alam maupun manusia, yang terdapat dalam wilayah tersebut. Ada 4 unsur yang terdapat dalam geopolitik, yaitu unsur keadaan geografis, unsur politik dan strategis, unsur hubungan timbal balik antara geografi dan politik, dan unsur kebijaksanaan atau kebijakan. Masuk ke dalam Islam, Islam sendiri merupakan sebuah agama. Dalam perkembangannya, banyak orang yang menganut agama Islam. Islam tumbuh dan berkembang melalui dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang menyebar melalui perdagangan, pendidikan, dan migrasi dari satu wilayah ke wilayah lain, baik secara tetap maupun tidak, sehingga banyak umat muslim yang berada di beberapa wilayah di dunia, seperti di benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Bahkan saat ini, penduduk Islam sudah menyebar di seluruh benua yang ada di dunia. Pada masa kejayaannya, lebih spesifik pada 3 abad pertama Islam, terdapat 2 istilah, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb, merupakan istilah yang digunakan untuk memudahkan melihat pandangan Islam dalam geopolitik. Nah, 2 istilah inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Secara etimologi, Dar al-Islam berarti wilayah atau kawasan Islam, sedangkan Dar al-Harb berarti kawasan atau wilayah perang. Dalam pengertian ini, perang yang dimaksud dalam geopolitik berarti non-Islam. Pengertian secara terminologi, Dar al-Islam menurut Hodgson adalah negeri-negeri di wilayah kekuasaan Muslim, kemudian negeri mana saja yang terdapat lembaga-lembaga Islam yang dipertahankan, baik di wilayah Muslim ataupun non-Muslim. Sedangkan Dar al-Harb menurut terminologi artinya negeri-negeri yang berada di wilayah kekuasaan non-Muslim. Dar al-Islam disebut juga Dar al-Adl dan Dar al-Tauhid. Wilayah Islam tentu wilayah kaum Muslim. Sistem pemerintahannya berdasarkan Islam, walaupun dijajah oleh kaum non-Muslim. Ulama mazhab Hanafi menekankan bahwa di bawah kaum Muslim berada di Dar al-Islam adalah ketika kaum Muslim aman dan tidak takut karena agama mereka. Menurut mazhab Hanafi, Dar al-Islam murni tentang keamanan dan perlindungan, bukan tentang Islam maupun kafir atau keimanan. Menurut Thorik Ramadan dalam bukunya menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Dar al-Islam adalah negara atau wilayah yang berada di bawah pimpinan kekuasaan Muslim dan menggunakan sistem
pemerintahan Islam sebagai sistem pemerintahan yang legal. Menurut Zarko dan Kordowi, negara-negara Islam yang di dalamnya masih terdapat penindasan, ketidakadilan, dan kediktatoran pemimpinnya masih bisa disebut Dar al-Islam karena alasannya bahwa negara tersebut masih memungkinkan untuk melakukan reformasi. Masyarakat Islam yang hidup dalam komunitas Dar al-Islam menetapkan syariah sebagai otoritas sentral dan prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam negara tersebut. Hasilnya adalah masyarakat Islam yang tidak sosialis dan tidak kapitalis. Masyarakat ideal ini dapat dicapai melalui jihad. Cara ini dapat menghancurkan semua kekuatan musuh-musuh Islam. Jihad saat ini dipandang sebagai perang suci atau lebih ke arah kekerasan. Padahal hubungan politik Islam dan non-Islam menurut sejarah yang telah dilakukan oleh Rasulullah secara fundamental berprinsip pada kedamaian, bukan peperangan. Rasulullah selalu memerangi pemimpin yang melakukan pembunuhan, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Dan Rasulullah tidak pernah memerangi masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam. Dar al-Islam dan Dar al-Harb merupakan batas-batas wilayah yang tidak didasarkan pada batas-batas wilayah sebagaimana dalam negara. Tetapi batasannya adalah wilayah ideologi, yaitu ideologi Islam dan non-Islam.